Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah mempelajari proses pelapukan, membedakan pelapukan dan erosi, membedakan pelapukan mekanis dan kimiawi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju pelapukan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi erosi. Yang pertama adalah pelapukan fisik atau mekanik. Pada pelapukan fisik ini, batuan itu akan mengalami perubahan fisik seperti bentuk ataupun ukurannya. Seperti pada batuan yang besar itu, dia akan menjadi batuan yang kecil, dan batuan yang kecil itu dia akan menjadi batuan yang halus. Proses pelapukan ini berlangsung secara mekanik. Nah, adapun penyebab dari terjadinya pelapukan mekanik ini adalah adanya perbedaan temperatur yang tinggi. Contohnya itu seperti pada daerah yang beriklim gurun, yang temperaturnya pada siang hari itu bersuhu tinggi. Nah, batuan itu akan menjadi mengembang, dan pada malam harinya saat udara dingin, batuan itu mengerut. Nah, apabila hal ini terus terjadi, itu akan menyebabkan batuan itu menjadi retak. Yang kedua, adanya pembukuan air di dalam batuan. Nah, jika air membeku, maka volumenya itu mengembang. Dan dari pengembangan tersebut timbul tekanan. Nah, tekanan inilah yang menjadikan batuan itu rusak. Yang ketiga adalah berubahnya air garam menjadi kristal. Lalu yang kedua adalah pelapukan organik. Pelapukan ini disebabkan oleh proses organisme, yaitu binatang, tumbuhan, dan manusia. Untuk yang ketiga adalah pelapukan kimiawi. Pada pelapukan ini, batuan-batuan itu mengalami perubahan kimiawi yang umumnya berupa pelarutan. Pelapukan kimiawi tampak jelas terjadi pada pegunungan kapur atau kars. Pelapukan ini berlangsung dengan batuan air dan suhu yang tinggi. Air yang mengandung CO2, zat asam arang, dapat dengan mudah melarutkan batu kapur atau CaCO2. Peristiwa ini merupakan pelarutan dan dapat menimbulkan gejala kars. Nah, untuk selanjutnya adalah erosi. Erosi merupakan proses yang dimana material kerak diuraikan dan dibawa oleh air, angin, es, dan gaya tarik bumi yang bergerak merusak material kerak tersebut. Air yang mengalir itu dapat menimbulkan gesekan pada tanah dan batuan yang dilaluinya. Gesekan antara air dengan tanah atau batuan di dasar sungai dan gesekan antara benda-benda padat yang terangkat air oleh tanah atau batuan di bawahnya itu dapat menyebabkan terjadinya erosi atau pengikisan. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh pengikisan air sungai yang terjadi secara terus-menerus ini dapat mengakibatkan terbentuknya bentang alam seperti lembah yang berbentuk V, jurang, dan air terjun. Yang selanjutnya adalah erosi oleh air laut. Erosi ini adalah pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang air laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Yang selanjutnya adalah erosi oleh es atau gletser. Erosi oleh gletser merupakan pengikisan yang dilakukan oleh gletser atau lapisan es di daerah pegunungan. Pengikisan ini terjadi di daerah yang memiliki 4 musim. Nah, pada saat musim semi, terjadi erosi oleh gletser yang meluncur menuruni lembah. Nah, akibatnya lereng menjadi lebih terjal. Nah, yang selanjutnya adalah erosi oleh angin. Pengikisan oleh angin banyak terjadi di daerah gurun atau di daerah yang beriklim kering. Jika angin dan pasir mengikis batu-batuan yang dilaluinya, maka akan membentuk batu cendawan di gunung pasir.